Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para viewer yang sedang menonton rekaman ini. Perkenalkan, saya Christian Justin Hendrawan dengan NIM 1352215 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya mengintegrasikan GitLab CI/CD kepada project Minikube yang telah kita buat pada tugas pertama saya. Jadi ini ya, semua adalah yang telah dikerjakan pada tugas satu kita yaitu mengimplementasikan Minikube pada program kita yaitu program WBD. Nah, pada tugas kedua ini kita akan melakukan deployment otomatis dengan menggunakan GitLab CI/CD. Jadi pertama-tama kita harus melihat dari alur kerjanya dulu. Jadi alur kerja itu saya sudah melakukan git push kepada repositori GitLab saya terlebih dahulu, di mana semua yang sudah kita bangunkan sebelumnya ada di GitHub. Tapi akhirnya saya push dulu semua ke repositori GitLab. Setelah itu saya akan menginisialisasi sebuah GitLab Runner. GitLab Runner ini akan mendeteksi perubahan dan memulai pipeline sesuai definisi di GitLab eh, Git- GitLab CI.yml ini. Nanti kita akan berbicara soal ini lebih lanjut. Lalu setelah itu, di build stage ini, runner kita akan membangun image Docker untuk backend dan frontend, lalu mendorongnya ke GitLab Container Registry. Nah, runner runner akan menggunakan kubectl untuk menerapkan konfigurasi dari direktori K8s yang sudah kita lihat di tugas pertama kita ke cluster Kubernetes. Kubernetes akan menarik atau mempull image terbaru dari GitLab Container Registry dan memperbarui aplikasi yang berjalan. Jadi prasyaratnya seperti yang sudah kita lihat bahwa kita membutuhkan GitLab. Di sini saya menggunakan gitlabinformatika.org. Lalu setelah itu kita juga memerlukan GitLab Runner yang sudah saya buat untuk project ini. Lalu juga kita membutuhkan koneksi jaringan. Nah, jadi koneksi jaringan di sini maksud saya adalah karena saya menggunakan gitlabinformatika.org, maka saya membutuhkan VPN ITB untuk melakukan pull dan push. Lalu setelah itu juga saya sudah membuat variabel CI/CD di GitLab untuk melakukan deployment di mana variabel tersebut bernama kubeconfig slash file. Ya, eh, slash file yang dibuat di settings ke CI/CD lalu ke variables. Nah, sekarang kita ke alur kerja pipeline dari GitLab CI.yml ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa stagesnya ada dua, yaitu build dan deploy. Untuk build sendiri ada dua, yaitu build backend dan juga build frontend. Untuk build backend dan build frontend ini kurang lebih sama, di mana kita akan di mana job ini berjalan secara paralel, di mana kita akan melakukan login kepada GitLab Container Registry kita menggunakan kredensial CI/CD yang sudah disediakan secara otomatis. Lalu kita akan membangun Docker image dari directory backend dan frontend. Lalu kita akan memberi uh, dua tag yaitu satu dengan ID unik dari commit. Lalu setelah itu kita menambahkan latest. Nah, setelah itu kita akan mempush atau mendorong kedua image tersebut ke GitLab Container Registry. Nah, lalu yang kedua itu ada stage deploy. Di stage deploy ini kita akan menggunakan image yang sudah terinstall, kubectl, di mana kita menggunakan variabel yang tadi kita omongkan, yaitu kubeconfig slash file untuk mengautentikasi kubectl ke cluster. Lalu setelah itu kita akan membuat dan memperbarui image pull secrets dengan uh, secret secret ini, yang dimana kita namai GitLab Recret, dan juga secret ini berisi kredensial agar Kubernetes dapat menarik image dari GitLab Container Registry. Setelah itu kita akan menjalankan kubectl apply slash k k8s untuk menerapkan semua manifest. Lalu kita akan juga melakukan rollout. Di sini kita menunggu di mana rollout ini kita akan mengganti semua yang lama dengan yang terbarunya, deploy terbarunya. Nah, setelah itu setelah itu juga kita bisa lihat di backend dan frontend deployment yang .yaml, di mana di sini kita akan lihat bahwa image ini sudah kita ambil dari GitLab Informatika ini. Lalu untuk frontend juga sama, image-nya sudah mengambil dari GitLab Informatika. Di sini juga kita menggunakan host alias, di mana IP ini kita butuh untuk apa? Untuk agar Kubernetes dapat menemukan registry. Karena adanya isu DNS juga yang em, yang terjadi hasil dari VPN ITB tersebut.
Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, sekarang kita lihat langsung ke eh, dashboard kita. Di dashboard kita sini bisa kita lihat bahwa deploymentnya di backend dan front end kita sudah menggunakan images yang diambil dari GitLab Informatika.org, dan juga front endnya juga sama, dan juga Podsys juga sama, di mana frontend dan backend juga mengambil image dari GitLab Informatika. Dan bisa terlihat juga di sini. Nah, sayangnya saya tidak dapat memperlihatkan pipeline-nya itu sendiri, tapi saya sudah pastikan bahwa semuanya sudah berjalan dengan lancar karena eh, terdapat masalah pada GitLab Informatika.org, dan juga saya sudah menunggu resolusi dari GitLab Informatika.org, tapi sampai saat pembuatan video ini pada jam 11.28 masih belum dapat diakses. Nah, eh, kita juga bisa melihat bahwa dengan dengan deployment otomatis yang sudah kita buat, sekarang kita tinggal melakukan kubectl port forward, dan lalu kita bisa masuk ke localhost 5173. Nah, bisa dilihat bahwa semua berjalan dengan baik, di mana semuanya sudah terintegrasi dengan semua pool yang kita buat di GitLab Informatika kita. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang integrasi GitLab CI/CD pada Project Minikube. Terima kasih.